dapat email aku. Gitu. Nah ini udah ada yang masuk ya. Iya. Oh udah jam 8 loh. Oke, kita mulai aja. Mulai Mungkin aja Mbak Im. ya. Terima kasih teman-teman yang udah join, Fajrul, Wildan, dan mungkin teman-teman yang lain. Mohon maaf ya, ini dari 2 minggu kemarin karena Mbak Ima ada urusan dan kalau minggu kemarin kenapa ya? Kalau lupa deh kelihatannya. Aku ke Blitar minggu kemarin. Oh, Oh minggu kemarin ya. iya sih. Minggu Aku kemarin ke kosong. Blitar minggu kemarin. Jadi belum bisa, tapi tetap agenda kita ya Mbak Ima ya, kita sharing-sharing aja di sini Iya. dan kita banyak belajar sebenarnya dari Mbak Ima untuk gimana sih goals kita 450 sebelum nanti dinaikkan lagi sama UNER kan gitu. Bener gak itu Mbak Ima? Semangat ya menghadapi ular yang ya mut-mutan. Mut-mutan ya. Kalau mood naikin ya naikin aja gitu. Kalau nggak mau naikin ya nggak usah naikin Ya, gitu. dalih-dalihnya kan apa namanya? Untuk perbaikan dan kebaikan mahasiswa gitu kan. Dari dulu. Oke, oke. Itu sudah lagu lama. Oh iya, ya udah daripada kita ngibain UNER ya kan. Udah lagu lama. Udah kenal kok aku. Oke. Langsung aja Mbak Im, mungkin bisa di Oh langsung aja. biar nggak Bentar, lama-lama bentar juga dulu. nanti Iya. ya, sedikit tapi mengena gitu kan daripada Iya ini banyak-banyak lupa gitu kan. benar. Ini satu skill aja ya karena berat beda sama yang kemarin. Skill kemarin udah tak share belum sih ini skill yang kemarin belum ya. Itu udah sih yang di apa Udah kan kasih link kan? ada link. Ya itu bisa dipelajari lagi. Tapi kalau tetap mau bukunya boleh. Tak pinjemi apa tak bantu apa namanya scan. Tapi kalau scan mahal sih. Mending fotokopi nggak sih nanti tak ini. Bentar, aku tadi mau ngapain ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ILPP preparation yang kita ini masih dengan buku yang sama. Mungkin kalau kalian beli buku TOEFL itu pasti ada upgrading karena kan setiap waktu TOEFL itu kan sebenarnya standarnya Indonesia ya. Jadi kita tuh kayak menyamakan standar di luar, tapi ya nggak bisa yang sama-sama banget karena kan standar kita kan tujuannya beda. Di luar kan masih bisa langsung buat beasiswa, bla bla bla. Kalau kita kan hanya ya karena kita bukan second language juga gitu loh. Bahasa Inggris kita kan bukan second language Keempat gitu lah, loh. keempat atau ketiga kita bahkan. Sudah foreign language, jadi bahasa asing. Kalau ada bilang di Indonesia itu bahasa Inggrisnya apa, second language itu salah. Karena mother language kita memang Indonesia. Tapi tulisannya doang. Kalau memang mother language kita Indonesia, coba kamu tanya, kamu masuk ke Lamongan, dia pakai bahasa Indonesia apa enggak? Juga Kita lah. masih Lamongan. Enggak kan? Berarti mother language kita bukan Indonesia. Indonesia itu bukan mother language, tapi first Second. language Oh, kita. first language ya. Iya, first language. Jadi bahasa bahasa pertama ketika kita keluar negeri itu apa bahasa first language-mu gitu ya, itu berarti Indonesia. Karena kan kita nggak pakai itu untuk daily. Yang dipakai daily apa? Bahasa Daerah. bahasa daerah kan. Nah, berarti yang dipakai daily itu namanya mother language ya, bahasa daerah itu. Gak bisa kamu bilang, oh mother language kita Indonesia. Ambil. Jakarta pun juga nggak pakai bahasa Indonesia kan. Enggak, kan ada Jaksel, terus mana Nah, iya lagi kan? tuh? Jaktim. Iya kan ya itu makanya aku kadang juga agak jengkel sih kalau ada yang itu beneran sih Indonesia ebek. Oh iya, saya ngomong Jawa ya. Gitu. Jadi itu sedikit informasi ya dari anak asing itu seperti itu sebenarnya. Terus skill 4 ini harusnya ada dua. Aku menjadinya present participle. Present participle itu nama lain dari verb ing. Terus ada past participle itu nama lain dari verb tiga. Oke, dari sini masih ingat ya teman-teman kemarin ada grammar. Kalau verb ing berarti dia butuh to be apa? Masih ingat nggak?
Ayo, masih ingat nggak? Kita ingetin ya. Jadi kalau verb ing present participle itu dalam Ya. verb membutuhkan to be, is, are di presentnya, was, were itu di past participle. Di present participle tapi bentuk yang lampau, gitu ya. Jadi kita perlu, kan to be kemarin pernah tak jelasin ya. To be itu juga ada kayak verb gitu, ada 1, 2, 3 kan. Ya kan? To be yang Yes. pertama itu are, to be yang kedua itu was, were gitu kan. To be yang ketiga itu been. Terus have had, itu juga ada have had gitu kan. Itu juga 3. Past participle, verb 3. Nah, ternyata teman-teman, present participle sama past participle ini bisa juga sebagai bukan verb. Maksudnya gimana? Berarti dia bisa menjadi adjektif, kata sifat, ataupun kata keterangan. Tapi umumnya jadi adjektif sih. Contohnya gini, kasih present participle dulu ya. Soalnya minggu depan kita bahas past participle-nya. Tapi aku belum dapat jadwalku, jadi nanti hari Minggu atau nanti kalau jadwalku keluar, aku shift pagi kapan, tak kabari ya. Jadi aku belum bisa bilang kalau Selasa ketemunya. Gitu. Oke. Nah ini kita bahas dulu contohnya. Nah kayak gini. Ini adalah contoh present participle. Ada 2 kalimat. Nah ini loh. Contohnya kayak gini teman-teman. Di sini ada 2 kalimat. The child is playing in the yard. Sama. Sorry ini typo. Aku tuh suka banget typo. The child is my son. Dari 2 kata ini teman-teman, kira-kira yang sama yang mana? Yang sama yang mana? Sama apanya Mbak ini? Ada 2 kalimat kan? Ya. The child is playing in the yard. The child is my son. The child itu subjek, yang kalimat pertama. Is playing itu verb. In the yard itu tempatnya ya kan. Terus di sini the child itu subjeknya. Is adalah verbnya. My son itu bendanya, objeknya. Ini ada objeknya, yang ini tempat, ya kan? Keterangan tempat. Nah, kira-kira dari 2 ini yang sama yang mana, teman-teman? Yang sama adalah subjeknya. Betul, subjeknya. Jadi kita akan membuat 2 kalimat ini jadi 1 kalimat. Ini ya, the child is playing in the yard. The child is my son. Ini the child is my son itu menjelaskan siapa yang bermain di lapangan, in the yard. Gitu. Nah, gimana cara menggabungkannya? Nah, ini juga sama kan, is. Kita harus bisa mengidentifikasi dari kedua is playing dan is my son itu mana yang bisa dijadikan verb dulu. Dan mana yang bisa dijadikan sebagai keterangan. Gitu. Paham nggak maksudnya teman-teman? Agak berat ya. Kan kemarin, mundur ya, skill yang kemarin ya. Baru aja yang 2 minggu yang lalu. Itu kan aku sering banget mengulang-ulang. Dalam 1 kalimat harus ada 1 verb dan 1 subjek. Ya kan? Nah, karena ini ada 2 subjek, 1 subjek yang sama, berarti ya salah satunya coret. Bikin 1 aja, the child, ya kan? Terus ini juga ada 2 verb. Yang satunya adalah is playing, yang satunya adalah is. Is ini jadi verb ya, di sini bukan to be. Nah, terus berarti kita harus menentukan yang mana yang jadi is. Gitu. Caranya adalah, di sini adalah gini ya, the child playing in the yard, is-nya harus dicoret ini. Playing in the yard is my son. Sorry, ini juga typo, harusnya spasi, is my son.
The child playing in the yard is my son. Anak yang bermain di taman itu anakku, maksudnya kayak gitu loh. Sama artinya seperti ini. The child playing in the yard is my son. The child who playing in the yard is my son. Jadi who-nya ini disembunyikan. Gitu loh teman-teman. Nah, karena tidak boleh ada dua verb, maka kita menggunakan present participle aja tanpa ada subjeknya. Nah, fungsinya di sini dia bukan jadi verb lagi, tapi sebagai kata keterangan, adjektifnya. Kata keterangan dari the child-nya. The child-nya, gitu teman-teman. Sampai sini paham nggak? Bingung ya? Baik. Aku Bingung ya? bingung. The child playing in the yard is my son. Terus ini verb-nya itu yang mana? Atau cuma kata keterangan aja? Ini is. Iya, playing ini sebagai kata keterangan karena dia sudah kehilangan is-nya. Oke. Berarti kalau Ingetin ada lagi ya? is-nya itu berarti masuk yang apa tadi? Is playing in the yard. Continuous tadi ya? Yang pertama ini, Ya. ini. Ya, ini sebagai masih verb. Ini masih verb ya. Present participle-nya dia sebagai verb. Itu. Nah, kalau sudah ini, yang kedua, ini sudah bukan verb, tapi dia sebagai kata keterangannya the child. Anak yang mana sih? Yang main itu loh, yang di taman. Maksudnya kayak gitu loh. Playing in the yard ini kata keterangan. Who playing in the yard, tapi who-nya ini disembunyikan, dicoret. Oke, minggu depan, coba lu sebelum kita masuk ke past participle yang lebih berat dari ini, ingetin aku ya. Jelasin yang who, whom, whose, that, Ya. tahu kan? Nah, itu dalam bahasa Inggris bisa dicoret. Nanti dulu. Terus itu ya. Itu, yang itu loh, yang artinya jadi anak yang, ibu yang, itu kan dalam bahasa Inggris ada kan? Ya. Which Nah, language itu ya? Itu ya. Yang ada kata yang di, yang apa, itu kan berarti dia kata keterangan kan, menyambungkan dua kalimat menjadi satu. Nah, berarti salah satu kalimatnya harus menjadi kalimat keterangan. Gitu. Makanya di sini biar dia nggak ada dua verb, salah satunya harus menjadi kalimat keterangan. Tentunya seperti ini. The child playing in the yard is my son. Atau the child who playing in the yard is my son. Ini adalah contoh dari present participle. Kebelet ya kayak. Oke. Gak apa-apa, aku pun juga mempelajari ini sedikit lama. Kalau dikasih soal mungkin paham ini salah gitu loh. Tapi kalau tanya dulu, salahnya yang mana gak tahu gitu loh. Ini kenapanya kok salah dia gak tahu yang mana gitu loh. Oh. Udah biasa. Ini pun masuknya udah kalau di buku yang ini ya Mbak ya. Itu udah lesson 10. Lesson 10. Enggak lesson yang udah kelas 3 ini. Memang kalau TOEFL itu kan dia ke intermediate lebih ke advance kan. Skillnya itu loh, maksudnya levelnya itu bukan basic lagi memang TOEFL itu. Apalagi ILPT itu ya, ini tak spill ya, aku berkali-kali ikut trial di, ya lumayan banyak lah aku dulu ikut trial di kayak les-lesan ILPT gitu tuh, apa TOEFL gitu tuh. Mereka rata-rata mengakui kalau ILPT UNER itu paling susah. Serius ini. Mereka juga mengakui itu karena memang standarnya itu kalau misalnya yang kayak di, bahkan di yang terkenal tuh apa namanya? Apa sih? IELTS. Iya, IELTS ya. Yang terkenal IELTS itu pun dia kalau misalnya TOEFL itu dia masih standarnya basic ke intermediate. Advance-nya ada tapi nggak banyak. Sedangkan di UNER itu udah intermediate ke advance. Jadi dari pertengahan ke tinggi gitu loh. Mereka pun mengakui itu gitu. Oh, anak UNER ya, susah ya Mbak ya ILPT-nya. Serius.
banyak yang mengaku itu. Jadi ya nggak usah Makanya kaget dari makanya aku sebenarnya sedikit agak kaget Mbak. Aku pernah belajar ini gitu kan. Tapi pas first ini yang pertama masuk dulu pas maba tak coba uji kok gini. 413 atau berapa 32 atau Hmm. berapa ini. Kok gini ya? Ini ya Banyak memang triknya, banyak jebaknya. betul. Jadi mereka kayak ini kayak bener, padahal itu salah gitu loh. Beneran itu beneran. Beneran. Ini aku kan pernah ceritakan, aku dulu ikut trial tes itu yang gratis tes TOEFL itu trial itu aku bisa sampai 500 A lebih gitu kan D3 bisa sampai di atas 500 tapi ketika aku tes di LPT sendiri D3 padahal itu masih tahun 2016 17-an ya Iya, ya. di UNER ya itu aku dapat itu maksimal cuman 450 itu loncat ke 475 itu ya Allah susahnya untuk bilang dari serius itu. Nah ini aku kemarin yang terakhir banyak muncul soal-soal kayak gini. Present participle, past participle. Ini banyak muncul. Makanya hati-hati ya. Nih, oke kita sekarang langsung coba soalnya. 3 aja. Wes ini tuh aja. Oke, kita lihat soal yang pertama. The companies offering the lowest price will have the most customers. Ini caranya, tak kasih caranya ya, tak kasih triknya. Kalau kalian ini kan true false. Ini masuknya ke skill structure yang kedua, yang di garis bawah itu loh. A, B, C, D, kamu suruh milih yang salah yang mana. Tahu kan? Tipe soalnya. Nah, ini makanya kenapa kasih true false. Caranya kamu harus mengidentifikasi apakah dia itu fungsinya verb atau bukan. Yang mana ya? Yang present participle tentunya. Saya yang ini yang pertama dulu. The companies offering the most lowest price will have the most customers. Caranya dia verb atau bukan itu kayak tadi bisa dikasih who, that atau what atau pokoknya bisa dikasih that atau enggak. Paling gampang itu that itu bisa dipakai apapun soalnya. Oke, I see. Bisa dikasih yang atau enggak. Gitu. Jawaban yang pertama kira-kira true atau false? Ini true false untuk apa nih? Kalimatnya benar apa salah? Oke. Jadi ini offering ini dia kan berarti kalau di sini the company is offering dia depannya nggak ada is atau who atau is atau are atau was atau were ya. Nah berarti dia fungsi adjektif. Kira-kira benar nggak dia fungsi adjektif? Fungsi keterangan benar nggak ini kalimat keterangan? Gitu. Berarti verbnya yang mana? Masih ingat kan cara menganalisa yang pertama? Dicari subjeknya dulu. Terus yang kemarin loh, dicari subjeknya dulu. Terus dicari verbnya. Kalau sudah, baru dilihat offering itu apakah dia verb atau bukan. Tuh, ada berapa verbnya? Tuh. Cara analisa yang pertama jangan dihilangin dulu. Sudah dapat jawabannya? Ada yang berani jawab? Ini siapa aja coba? Kita lihat dulu ya. Wildan, berani jawab? Benar, Mbak. Benar. Oke, Wildan benar. Kenapa Wildan? Karena yang the company sampai lowest price itu subjeknya, terus will have itu verbnya, terus the most customer objek. Gitu kan, Mbak? Oke, tadi dulu ya. Jadi subjeknya di mana?
the company sampai lowest price. Price. Terus verbnya yang mana? Yang will have. Oke, verbnya will have. The most customer, objeknya. Iya. Oke, Akib. Wisnu setuju? Aku nggak setuju aku. Ya, silakan. Kenapa nggak setuju Wisnu? Benar apa salah? Salah sih. Kenapa? Karena the Salah. company Kenapa? nggak tahu juga ya. Kan tadi kalau nggak tahu ya, who offering the lowest price itu kan sebenarnya ya ini sih. Aku bingung ya. Sama ngedit ya. Soalnya, aduh, sorry Rek. Sama ngedit, soalnya ini belum tak edit. Ini ya tadi ya. Oke. Nih, yang ini dulu. Company is offering the lower price. Kenapa kok salah, Nu? Nu. Hilang. Ini sinyalku yang hilang, apa kamu yang hilang ini? Ini masih mikir ini. Masih mikir. Pokoknya salah ya? Pokoknya salah. Terasa salah. Oke. Fajrul, setuju yang Wisnu atau Wildan? Kalau aku sih ke Wildan, Mbak. Wildan. Oke ya, Wildan ya. Oke. Kita kasih jawabannya ya. Yang benar itu kalimat ini sudah betul. Jadi benar katanya Wildan tadi. Kalau bentar kasih sekalian ya. Sorry Lora, aku belum edit. Ini yang tak kasih kotak. Aduh besok. Yang tak kasih ini wes segini ya. Ini will have itu adalah verbnya. Tapi Wildan subjeknya itu cuma the companies. Kok bisa? Iya, karena selanjutnya itu dia bukan subjek. Adjektif. Offering the lower price ini adalah bentuk dari kata keterangan. Jadi kalimatnya itu yang aslinya itu gini. Kamu bisa tambahkan which atau that saja deh. Karena aku belum jelasin itu. Kamu bisa tambahkan ini. That. Ini tambahannya ya. Ini itu sebenarnya, saya nggak kelihatan warnanya. Oh, sama lah. Oke, warnanya yang sama. Nah, dan ini itu sebenarnya kalimatnya ada dua. Asik ya, kalimatnya itu gini loh. Ini Rek. The companies is offering the lower pay. Ini kalimat yang pertama. Isis ya. Kalimat yang kedua itu the companies will have the most customer. Nah, ini kalimat yang kedua. Jadi kalimat yang kedua terkasih warna putih ya, Rek. Jadi kamu gak kelihatan. Sing kelihatan aja. Biru. Oke. Jadi kamu harus bisa menentukan yang mana yang dia adalah kalimat utama dan kalimat yang menyokong atau mendukung kalimat utama. Ya, kalimat keterangan itu kalau di bahasa Indonesia kan ada kalimat keterangan kan, itu caranya gitu.
Nah, kalimat keterangan itu yang nantinya dijadikan sebagai present participle. Karena present participle kalau ini gampang ya, karena kan yang present participle itu yang verb ing. Yang verb ing cuma satu ini doang ya, berarti ini nanti jadi kalimat keterangannya. Ciri-cirinya yaitu tadi yang bisa dikasih that. Yang bisa dikasih that itu adalah kalimat keterangan. Maka ini adalah kalimat keterangan. Ini masalahnya. Oh ya. Oke. Ini teman-teman. Nah, kalau ada that-nya, jadinya bisa over, bukan offering. Makanya that-nya ini dihilangin. Ini udah bener ini. Ini Grammarly ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang kedua. Nih. Soal belum, Rek? Soal belum, Rek? Halo? Kalau dari aku udah mungkin yang lain. Oke ya. Oke, yang lain? Lanjut. Lanjut gimana enggak? Mencoba memahami ya. Oke. Fajrul? Tadi yang bilang paham Wildan kan? Iya, Mbak. Ya. Fajrul udah paham? Sambil jalan, Mbak. Oke, sambil jalan. Berarti kita masuk ke soal yang kedua ya. Tak gedein aja. Nanti sambil edit soalnya. Oke, ini sekarang. The artisans were demonstrating various handicrafts at booths through the fair. Kira-kira ini sudah true atau false? Dicari kayak tadi, skill yang kemarin, mana subjeknya, mana verbnya, sekarang digabungkan skill yang sekarang, mana kata keterangannya. Itu nanti kamu ketemu. Karena kita materinya present participle, sebenarnya lebih mudah karena kan present participle ya wes kamu fokus aja analisa present participle-nya itu tadi dengan menggabungkan analisa yang kemarin sama yang sekarang. Sudah ketemu subjek, sudah ketemu verb, terus kamu analisa ini present participle atau verb. Gampang kan? Kira sudah ada jawaban? Yang udah dijawab ini true atau false? Ini correct atau incorrect? Mana? Wisnu sudah ada jawaban? Re. Bingung nggak, Re? Wildan udah ada jawaban? Tapi ragu, Mbak. Apa? Mending ragu kan nanti dapat jawabannya yang benar atau salahnya gitu kan. Akhirnya kayak lebih nyantol nggak sih? Kalau misalnya ragu terus kamu terain, oh iya ya. Oh maksud bukan maksud. Ya. Kayaknya benar, Mbak. Ya benar. Oke. Fajrul ada jawaban? Sama kayak Wildan sih, Mbak, tapi ragu. Bukan, maksudnya pemikirannya masih ragu sama kayak Wildan. Cuman jawabannya beda gitu. Jawabannya beda. Berarti salah. Iya, Mbak. Bentar. Gimana? Ya sedikit
kantor. Jangan-jangan aku iki. Rek. Sambil dipikirkan, nanti tak kasih jawabannya. 15501. Mampus aku oleh aku. Aku mana sing kena? Iya, Rek. Sambil dipikirkan, saya Rek, tunggu bentar ya. Wes Rek, wes ketemu. Itu kan tadi Liza kenapa keluar? Oh, nggak tahu. Walah, Kalau aku salah Mbak ini, salah ini. salah ya. Yang benar cuma Wildan ya. Aku berubah pikiran, Mbak. Oke. Ada mau Jimil. Oke. Kenapa berubah pikiran, Majul? Karena kalau dilihat sekilas kalimatnya udah lengkap sih. Ada subjek, ada predikat, sama keterangannya kan. Keterangannya yang mana wes? Yang berubah pikiran ya, aku tanya Pak Hajul dulu. Subjeknya mana? Subjeknya The Artisans. Oke. Verbnya? Terus apa tadi verb ya? Verbnya itu yang demonstrating various handcraft. Demonstrating various handicrafts. Ya. Oke. Keterangannya yang mana berarti? Keterangannya at boots through the fair. Kalau aku sih gitu sih, Mbak. Oke. Gimana yang tadi benar-benar dari awal jawabannya benar, Wildan? Iya Mbak, subjeknya yang The Artisans, terus verbnya itu yang were demonstrating. Oke. Various sampai yang terakhir itu various handicraft itu objek. Terus handicraft.
terus at goods through the fair itu keterangan tempat. Nah, cuman yang buat aku ragu nih Mbak, ini kan kalau were demonstrating itu kan berarti were itu to-be-nya untuk kalimat lampau. Tapi di situ nggak ada keterangan waktu lampau. Jadi ya gitulah. Oke. Good job, Wisnu. Kenapa salah? Atau mau berubah pikiran? Enggak. Kalau menurutku nggak ada ini, Mbak. Were demonstrating. Itu kan udah ini. Tapi bener juga sih ya, verbal were itu. Oke deh. Berarti kalian udah benar-benar paham sebenarnya di TOEFL. Soal-soal TOEFL itu kalian sebenarnya udah paham ini. Bisa sampai Fajrul berubah pikiran tuh berarti aslinya udah ada apa ya, sense. Ke bahasa Inggris tuh udah ada sense. Kalau sampai ada berubah pikiran, serius ini. Tapi kalau sampai ada yang ya wes salah, ya wes benar, itu belum ada sense berarti. Kalian belum dapat basicnya. Ini udah dapat basicnya, enak ini Dan. Oke. Saya jelasin ya. Wildan sama Fajrul itu sudah benar, tapi lebih tepat ke Wildan. Tepat banget. Jadi subjeknya ini yang tak ganti warna, ini subjek. Kenapa sih selalu salah? Gak jelas. Ini subjeknya udah ketemu, udah artisan. Verb-nya itu were demonstrating. Tuh, were demonstrating itu adalah verb. Various handicraft itu objek. At both, through the fair itu adalah keterangan tempat. Kok bisa? Ini loh, yang bikin dia keterangan itu adalah at. At itu preposition. Preposition itu berarti gandengannya dari kalimat keterangan. Preposition kan? Itu pokoknya kalau ada preposition itu berarti ya wes apa namanya, dia sebagai keterangan wes gak bisa diapa-apain, kan sudah ada preposition. Berarti mana present participle-nya? Gak ada present participle-nya di sini. Terus tadi kan Wildan tanya, tapi di sini nggak ada kalimat lampaunya. Sebenarnya dalam kalimat itu nggak perlu ditunjukkan time signal-nya, tapi kalau kamu sudah tahu di sini ada word, ini kan tuh verb 2, berarti dia verb 2 sudah lewat. The artisans were demonstrating various handicrafts at booth through the fair. Maksudnya di sini kan pelukis atau apa ya? Bukan pelukis namanya, kalau dari artisan apa namanya, Rek? Apa sih pembuat karya itu apa sih, Rek? Pengrajin atau apa ya? Bukan pengrajin, apa sih? Main Ya film. kayak seniman lah, Seniman. katakanlah seniman ya. Iya. Seniman yang mendemonstrasikan beberapa pekerjaan karya tangan, ya kan? Handicraft kan karya tangan kan? Kapan? Ya udah kemarin, karena kan sudah pakai were. Kalau is berarti sekarang masih terjadi. Kalau were berarti udah lewat. Walaupun di sini nggak ada time signalnya. Ya ini loh tipenya TOEFL tuh kayak gini. Jadi kamu nggak usah bingung. Pokoknya kalau dia apa namanya tadi dia verb ya udah pas. Kalau dia udah were, ini demonstrate, berarti kan salah. Gandengannya were kan in, gitu kan? Itu sebenarnya analisa gitu doang. At both, through the at ini pokoknya kalau sudah ada preposition, banyak kan preposition. Ada at, ada in, ada of, ada pokoknya kalau sudah ada preposition, tandanya dia adalah kalimat keterangan. Wes, gitu toh. Gampang kan? Gampang lah. Tuh, ada yang ditanyakan dari soal kedua ini? Gak ada ya? Kalau gak ada, kita ke soal yang terakhir. Padahal cuma satu skill ya, kita udah hampir 1 jam. Tapi tadi tinggal sebentar sih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Silakan siapa yang mau
menjawab apakah itu benar atau salah. True or false? Biar. How? Iya, ketemu nggak? The speaker is trying to make his point was often interrupted vociferously. Bagaimana? The speaker is trying to make his point. Ada yang bisa jawab? Oh iya, interrupted. Katok. Bener ini Mbak, bener. Wisnu benar. Oke, Fajrul. Salah sih Mbak, tapi masih belum yakin. Salah. Oke. Kenapa nggak yakinnya? Lebih ke itu aja sih, kayak nggak masuk gitu. Kayak nggak masuk gitu ya? Iya. Fajrul sudah ada sense basicnya sudah ketemu. Kalau Wildan? Iya Mbak, salah Mbak, cuman alasannya tuh Kayak yakin juga. lebih nggak tahu alasannya, tapi feelingnya salah. Nah ini kan sudah ada sense-nya kan, sudah ada feeling-nya kan. Berarti kamu udah dapat sebenarnya basicnya. Ayo no, tinggal kamu nih. Santai Mbak. Oke. Santai. Biasanya sing kiri malah sing lebih paham ya. Ya enggak juga. Sudah. Tak jelasin ya. Ya Mbak. Jadi teman-teman, diingat-ingat skill yang kemarin itu jangan dilepasin dulu. Itu dipakai dulu awal. Cari subjeknya, ketemu nggak? Subjeknya yang mana, Rek? Yang the speaker. The speaker. Tuh. Sepakat ya, the speaker. Subjeknya adalah the speaker. Terus verbnya yang mana? Udah, wis. Itu aja. Yang bingung. Caranya mana yang nggak bisa diganti that? Ini kan ada dua. Ini kan berarti
sama, oke kita ganti dulu ini sama ini, itu kan indikasi verb ya. Karena dia ada is sama was. Kira-kira dari dua ini yang mana yang bisa dihilangin to be-nya dan diganti that? Yang trying bukan. Wildan yang trying ya? Ini Wildan kan? Iya, Mbak. Oke, Wildan yang trying ya. Yang lain setuju, Fajrul, Wisnu setuju? Setuju. Iya, Mbak. Yang trying ya? Bener ya? Gitu caranya. Berarti verbnya yang mana? Was interrupted. Iya, ini verbnya bener. Bisa gitu loh. Kalian tuh sebenarnya ada ke situnya ada. Ini tuh dihapus. Jadi the speakers who trying, ya kan? Ya enggak? Gini kan? Bisa nggak kalau misalnya ini the speaker is trying to make his point who often interpreted vociferously. Bisa nggak kira-kira kalau U-nya dipindah sini? Aneh kan? Berarti dia nggak jadi kalimat keterangan gitu loh. Jadi yang bisa dijadikan keterangan itu yang ini, is-nya harus hilang. Itu caranya. Ini diganti who gitu kan, what or that. To make his point berarti ini semua adalah kalimat keterangan. Jadi kalau ini dihilangin, itu kan bisa dia berdiri sendiri. Tapi ini tuh untuk mendukung siapa sih? Pembicara yang mana sih? Gitu loh. Pembicaranya ini yang mana? Interrupted furiously ini adalah objeknya atau kata objek ya. Ini keterangan adjektifnya dari ini. Kata apa ya? Kata sanggan untuk kata yang memperkuat siapa sih ini? Gimana, Rek? Susah nggak, Rek? Paham nggak ya Mbak omongin? Atau mau ada yang ditanyakan? Mbak, ini kok gini gitu? Gak apa-apa. Aku, Mbak. Ya, silakan. Sebenarnya kita suruh nyari yang salah, yang benar itu, aku sih agak bingung sih. Jadi, jadi kenapa kok ini bisa salah? Kenapa kok ini bisa benar? Kayak gitu loh. Lebih Aduh, ini ya apa sih. dijawabin? Nah, makanya maksudnya tetap kan yang awal itu kan tetap harus ada subjek, ada verb ya. Mungkin sama ketambahan lain-lain itu kan ya. Nah, ini kan apa namanya tadi? Press apa? Sorry. Apa namanya? Ini yang dia participle ya kan. Nah, participle sendiri itu untuk kata adjektif gitu kan ya, bisa dijadiin adjektif gitu kan Mbak, ini bener nggak? Kata keterangan. Jadi walaupun dia aslinya dari verb atau dari apa, berubah jadi ketika berubah jadi participle itu jadi adjektif gitu ya, bener nggak? Pemahaman gue yang kayak gini bener nggak Mbak? Bener. Nah itu aku bingung di sini nih, kok ini bisa bener, kok ini bisa salah ini. Nah mungkin di review singkat aja Mbak. Jadi gini, kalau apa namanya kan balik ke skill yang kemarin. Dalam satu kalimat itu kan nggak boleh ada subjek 2 atau verbnya 2. Oke lah subjeknya 2 itu tapi ada N gitu kan. Berarti dia tetap satu kan. B kan jatuhnya. Paham nggak maksudku? Oke, paham. Nah, apalagi verb 2 itu nggak boleh kecuali ada kata hubungnya, conjunction namanya. Conjunction and but itu kecuali ada itu. Tapi kalau misalnya dia double dalam satu kalimat kayak ini tadi, ya tak kasih isnya dulu ya. Nah, ini kan berarti double. Ya. Ini kan, ini double kan. Berarti salah satu ini harus dibuang. Caranya gimana? Kalau verb ing atau verb 3 itu tanpa to be, berarti dia bukan sebagai verb.
gitu. Nah, kalau satu kalimat ini salah karena kan ada dua verb, ya kan? Ada dua verb kan, gitu loh. Berarti kita harus membuang salah satu verbnya. Mana yang mau dijadikan kata hubung atau kata yang bisa dijadikan kata apa sih namanya? Support dari subjeknya atau support dari bendanya itu yang mana? Kata yang mana? Nah, gampangnya kalau yang minggu kemarin itu aku kan bilang kata mana yang bisa dihapus. Kalau dia berdiri sendiri itu yang mana yang bisa? Ini bisa berdiri sendiri dua-duanya gitu kan. Berarti kalau berdiri sendiri dua-duanya ini dihapus semua. Ini bisa kan? Dia trying to make this point. Wes, bisa kan? Karena ada subjek sama verb. Tapi ketika gini, sorry. Ketika gini, gak bisa dia. Karena kan ada verbnya dua. Ini harus salah satu. Atau misal, yang mana yang dihapus ini? Ini. It was often interpreted vociferously. Nah, ketika seperti ini nggak boleh karena ada dua verb. Salah ini. Berarti harus salah satu dihilangin tanpa menghilangin kalimat. Nah, ini maksudnya present participle tuh kayak gitu. Tanpa menghilangkan kalimat. Ini yang mana ya kira-kira ya gitu loh. Yang bisa dihilangin. Kalau misalnya harusnya dihilangin gini, nyambung nggak kalimatnya? Apakah often interpreted vociferously ini mendukung dari trying to make his point atau trying to make his point itu mendukung dari subjeknya, mana yang lebih apa ya, make sense gitu loh. Itu sih kan memang ini dari dua kalimat kan, itu kan paham Iya, nggak iya, sih paham, maksudnya? paham, paham. Nah, kayak gitu loh. Itu pokoknya kalau kalimat tuh tetap dari basicnya yang awal kemarin, dalam satu kalimat nggak boleh ada dua subjek ataupun dua verb, kecuali ada conjunction di situ. Jadi misalnya I read and listen, ada n-nya. Tapi kalau kamu I read, listen the news, nggak bisa. Kan nggak ada conjunction-nya. Itu conjunction ada nanti next. Conjunction itu harus sama. Tapi kalau conjunction nggak banyak muncul kok. Nanti aduh jengkus mau ngomong. Oke, paham, paham. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah ini Dari aku belum, Mbak. gimana? Dari aku belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya? Nah ini informasi lagi. Kalau ini present participle itu juga bisa dijadikan subjek. Jadi kata verb itu kan kata kerja. Kata kerja itu bisa dijadikan apa namanya subjek. Tapi dia nggak boleh sebagai verb base, yang verb aslinya. Caranya ya digantiin sama verb 3 itu. Nanti insya Allah ada kok skill selanjutnya. Kasih. Ini dulu aja. Itu cuma informasi aja. Nanti jadi biar kamu nggak bingung. Tuh. Gitu ya, Rek ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kira-kira bisa diakhiri di sini apa enggak, Rek? 1 jam loh. Oke. Cuman 1 skill loh. 1 skill jam. ini ya, luar biasa. Kemarin aja 1 jam kita berapa skill? 3 ya? 2 apa 3 skill? 3 skill. Berat memang ini, makanya aku bilang. Mungkin Wildan sama Fajrul ada pertanyaan lagi terakhir. Kalau aku sih sudah cukup pusing. Oh iya, yang kemarin kalau nggak salah ada ini nggak sih record Zoom-nya tuh mungkin bisa di-share. Ada. Ada kan gitu. Ada. Udah di-share, aku kayak belum cek grup. Udah di-share, cuma nanti mungkin kalau ini tak upload di YouTube atau apa biar gampang aksesnya. Tuh kalau mau mentahannya juga, tapi ngirimnya itu yang video kan lumayan gede. Oh iya sih. Jadi maybe ini ya apa? Ya nanti coba tak usahakan
Biar dapat Oke. 3 pertemuan dulu gitu loh Mbak ya. Jadi kalau sekalian Hmm. ke Telkom itu nyari Ini memang bisa wifi direkam. ID gitu. Hah? Yang ini. Nah, Yang ini aku nggak bisa. nyoba tadi udah tak coba tak rekam tapi nanti nggak tahu hasilnya. Yang pakai Oke, oke. extensionnya Chrome itu kelihatannya bisa kelihatannya. Gak Itu aja apa-apa sih. Re, kalau misalnya mau ketemu soal gitu ya, kamu misal punya buku TOEFL, udah beli misalnya buku TOEFL. Biasanya kan rata-rata buku TOEFL itu cuma soal-soal doang kan. Kalau yang beli di toko buku itu. Nah, ada sih penjelasan tapi ya nggak detail gitu loh menurutku itu. Aku pernah ngecek-ngecek di Gramedia gitu sih. Itu biasanya kayak soal-soal doang, terus penjelasannya gitu doang sih. Itu misal kamu ketemu, terus tanya ke aku, ini mbak fotoin gitu ya, ini gimana ini pertanyaan kok bisa benar atau kok bisa salah kayak gitu. Boleh, sewaktu-waktu. Aku juga kan bantu kamu ini kan juga ngasah ilmuku lagi gitu loh. Nggak dipakai yo hilang, hilang beneran hilang gitu loh. Mending ngerasakan itu. Gitu ya, Rek. Oke, terima kasih Ya, wes, teman-teman. Terima kasih dan Fajrul tadi ada Liza juga ya. Tapi terima kasih teman-teman. Nanti untuk pertemuan next week ya, next meeting mungkin. Tak konfirmasi lagi katanya Mbak Ima juga masih menyesuaikan jadwal dengan kerjaannya. Mbak Ima benar kayak gitu ya? Iya, jadi Uh, nanti paling insya Allah kalau nggak Sabtu Minggu itu baru keluar apa namanya jadwalku sih. Tuh kan sekarang juga aku udah melepas TK, jadi ya paling ya bebanku cuma di kerjaan ini sama apa kejar paket itu kan bikin soal, tapi kalau udah selesai bikin soal juga nggak seberapa sih aku sebenarnya. Ya cuma kerjaan ini doang. Oke. Jadi mungkin nanti Jadi ya saling. tetap tak koordinasikan nanti. Itu aja. Terima kasih Mbak Ima. Sudah jam Iya 9. sama-sama. Terus terima kasih teman-teman yang lain. Kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.